Singa memang raja, tapi kenapa raja singa itu kurang bagus buat badan kita ya? Karena bisa bikin parasit penyebabnya menyebar ke seluruh peredaran darah kita dan bisa menggerogoti jantung, saraf, dan organ tubuh lain. Sehingga bisa meninggal, padahal gejala kulitnya nggak sakit dan mirip alergi biasa. Apa sih sakit raja singa itu? Halo Sobat Sehat semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu semua ya. Terima kasih mau menyaksikan channel kami lagi, channel YouTube Bapak Dr. Reza Yuridian Purwoko, seorang dokter spesialis kulit dan kelamin berpengalaman yang tidak hanya lulusan S3 dari Universitas Indonesia dengan high index tinggi, namun beliau juga seorang peneliti pakar di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Plus, beliau diundang menjadi dosen tamu atau penguji serta pembimbing mahasiswa dan seringkali menjadi pembicara di berbagai seminar kesehatan. Semoga teman-teman yang berkenan rutin belajar dari channel YouTube Bapak Dr. Reza jadi makin sehat, makin sukses, makin bertambah ilmunya, bisa menolong banyak orang tidak menjadi sakit, khususnya penyakit kulit dan kelamin. Kali ini kita akan membahas mengenai penyakit kelamin yang disebut sifilis atau raja singa. Wow, serem ya Pak Dr. Reza? Ya nggak juga sih. Asal kita tahu penyebabnya, kita tidak usah khawatir. Penyakitnya sudah sangat bisa dicegah dengan cara meningkatkan pengetahuan kita. Loh, kok bisa Dr. Reza? Masa meningkatkan pengetahuan saja bisa mencegah penyakit? Eits, jangan salah. Sudah banyak loh penelitian yang membuktikan bahwa tingkat pengetahuan seseorang bisa menurunkan resiko orang tersebut tertular penyakit. Loh, bagaimana mekanismenya Pak Dr. Reza? Bukannya penyakit kelamin dicegah pakai kondom? Nah, salah itu. Pengetahuan bisa mencegah masyarakat terkena penyakit kelamin dengan memperbaiki sikap, pengetahuan yang lebih tinggi terhadap cara penularan penyakit infeksi akibat hubungan seks bebas. Yang pernah diteliti banyak peneliti termasuk Bapak Dr. Reza akan memperbaiki sikap kita terhadap tingkah, perilaku kita dalam berperilaku sehari-hari. Nanti, sikap yang sudah baik tersebut akan dihubungkan menjadi suatu kebiasaan atau perilaku yang juga baik. Perilaku yang menyadari kehidupan seks yang baik dan benar, bahwa kondom bukan pencegahan segala-galanya. Membagi-bagikan kondom di masyarakat bukanlah solusi menurunkan angka penyakit akibat hubungan kelamin bebas. Yang terpenting adalah belajar atau meningkatkan pengetahuan yang akan memperbaiki sikap serta perilaku kita tadi. Disingkat PSP, yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku. Semangat ya! Jadi apa yang disebut sakit sifilis atau raja singa, Pak Dr. Reza? Bukankah sudah jelas itu suatu penyakit kelamin ya? Benar, sifilis atau raja singa adalah sebuah penyakit akibat parasit yang disebut Treponema pallidum, bakteri dengan jumlah gen terkecil dengan kemampuan bergerak cepat pada suatu cairan lendir tubuh manusia. Misalnya cairan sperma kemaluan pria maupun lendir getahnya organ kewanitaan perempuannya. Wih, serem ya. Baru tahu ada bakteri super kecil yang bisa bergerak cepat. Jadi mudah menular ya, Pak Dr. Reza? Tidak usah khawatir. Seperti tadi ya, tingkatkan PSP atau pengetahuan kita dengan ikuti YouTube atau konsultasi langsung dengan Pak Dr. Reza beserta tim kapan saja untuk usaha menurunkan kemungkinan tertular bakteri ini. Bukannya bisa dicegah dengan kondom, Pak Dokter? Eits, jangan salah ya. Jangan kemakan iklan. Jangan mau disponsorin perusahaan kondom, dijanjikan 100% tapi masih tertular. Karena hubungan seks kan bukan hanya pada kemaluan, masih ada lendir di liur mulut saat berciuman. Cairan tubuh lain menempel pada jari-jari tangan yang ternyata juga bisa menularkan loh. Kadang malah langsung dari darah pada pengguna narkotika suntikan. Nah, hati-hati ya. Bagaimana sih memangnya gejala sifilis atau sakit raja singa ini, Pak Dr. Reza? Pertanyaan bagus tuh. Gejalanya mirip sariawan pada sifilis raja singa stadium pertama. Masalahnya kalau sariawan biasa yang muncul pada mulut bibir gusi kita atau maaf mukosa alat kelamin kita akibat bakteri biasa, kan umumnya perih ya kan? Sakit kalau makan, sakit kalau tergesek. Nah, sariawan akibat karena sifilis tahap satunya raja singa ini bergejala tidak sakit, tidak terasa nyeri jadi sering dicuekin, sering diabaikan, padahal tingkat sifilis raja singa tadi bisa masuk ke tahap 2 kalau tidak segera diobati.
Masuk ke tahap stadium sekunder kedua ini, si bakteri penyebab sifilis, Treponema pallidum tadi, bisa menyebar cepat ke seluruh peredaran tubuh, mengenai banyak organ, terutama juga organ terluas dari tubuh kita, yaitu kulit. Dari ujung kepala sampai badan lengan ujung kaki, semuanya bisa muncul kemerahan yang tidak khas. Kadang sangat mirip alergi, sehingga salah diduga diagnosis, sehingga salah pengobatannya dan berbahaya. Dari hanya satu jenis sakit kelamin, bisa merembet kena ke saraf, otak, jantung yang masuk ke sifilis tahap stadium lanjut ketiga atau tersier. Bisa terkena infeksi sekunder virus HIV, karena bakteri tadi menyebar menekan daya tahan tubuh kita dan tertular lagi penyakit kelamin lainnya. Hati-hati ya teman-teman semua. Waduh, serem ya Pak Dr. Reza. Bagaimana dong jelaskan cara pengobatan dan pencegahannya Pak Dokter? Takut deh suami kita, anak remaja kita terkena. Kalau saya ibunya atau kakaknya tidak paham, tidak mengetahui caranya. Nah, cara pengobatannya yang terbaik adalah rutin check up. Ada sariawan atau mirip lecet kulit dan gejala lain, cepat deh konsultasikan ke Pak Dr. Reza. Jangan ditunda, kumannya bisa menyebar dari stadium 1 ke stadium 2 atau berikutnya. Cepat segera Pak Dr. Reza cek dan anjurkan pengobatan yang berupa pengobatan suntikan penisilin atau antibiotik terhadap kuman treponemanya ya. Pak Dr. Reza biasanya akan suruh kita atau pasiennya tadi cek dulu ke laboratorium pemeriksaan darah yang disebut TPHA-VDRL atau tes serologi for syphilis. Suatu tes yang bisa mengetahui kepositifan seseorang terhadap infeksi raja singa tadi. Apakah tinggi yang disebut kadar titer darahnya, atau sudah membaik dengan pengobatan, atau kambuh ada penularan baru akibat masih berperilaku seks bebas. Nah, pencegahan utama adalah bukan pakai kondom. Pencegahan utamanya selain tingkatkan pengetahuan kita, yaitu dengan rutin akses subscribe, bunyikan lonceng, tonton berkali-kali, share sampai jelas ke teman, keluarga, suami, kakak, adik, anak-anak remaja kita, supaya mereka jelas dari ilmu Pak Dr. Reza, sambil berperilaku utama adalah abstinentia, atau tidak melakukan hubungan seks, kecuali dengan hanya satu istri atau pasangan suami tetap saja seumur hidup. Pak Dr. Reza pernah meneliti bahwa semakin maju dunia digitalisasi, banyak sekali pasien penyakit kelamin atau raja singa sifilis ini, yang ternyata mudah berkenalan dengan orang tidak dikenal dari dunia maya internet, pakai aplikasi pertemuan, chat sosmed, sehingga godaan muncul dan jadilah tertular. So, stop ya. Ayo belajar capekkan diri kita dengan kegiatan positif, sehingga sudah nggak sempat berperilaku seks bebas tadi. Hati-hati loh, Pak Dr. Reza juga tidak hanya menemui 1-2 kasus saja, tapi berbagai pasien yang tidak hanya satu kala terkena raja singa atau sifilis di darah tubuhnya, tapi ada HIV-nya, ada kencing nanahnya, ada jengger ayam, dan kombinasi satu ketika beberapa penyakit kelamin bersarang di tubuh orang tadi. Karena kuman bakteri atau parasit virus tidak sendirian, mereka berkumpul dan menularkan ke orang yang lengah. So, abstinentia ya sobat sehat semua, supaya sehat jangan tertular penyakit kelamin. Demikian video kali ini. Salam sehat kulit kita dari Pak Dr. Reza beserta tim. Terima kasih, sampai jumpa.